Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen. Dian Pertiwi, hadir Bu. Rafiza, hadir Bu. Melani Nur, Ibu. Nurul Ulfa, saya Bu. Muhammad Azhar, Hadir, Bu. dari Patriawan, Hadir, Bu. Ella, hadir Bu. Arya Diva, hadir Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Nah, sekarang coba rapikan tempat duduknya. Hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau mengulang materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Coba, Ella, apa contoh dari akhlak terpuji? Membantu orang tua, Bu. Ya, bagus. Coba Nurul, apa contohnya? Menabung. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini, yaitu kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4, Bu. 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua? Injil. Injil. Taurat. Ya, Taurat. Taurat. Yang keempat? Zabur. Ya, bagus. Cuma tidak berurutan, tapi tidak apa-apa karena kalian kan belum belajar. Iya, Bu. Nah, jadi manfaat dari mempelajari kitab-kitab Allah yang pertama dapat memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kita jadi memiliki pedoman hidup. Jadi kita tidak mudah tersesat ke arah yang salah. Terus yang ketiga, kita mendapat syafaat ataupun pertolongan dari Allah di akhirat nanti. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat membuktikan adanya kitab-kitab Allah dan dijadikan pedoman dalam hidup dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat menelaah dalil tentang adanya kitab Al-Quran dengan tepat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan kembali makna kitab-kitab Allah dengan benar. Nah, jadi Ibu minta kalian untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan mengadakan tes. Nah, kalau kalian bisa menjawab tes Ibu akan memberikan kalian nilai A. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi nanti kalian berhitung 1, 2, 1, 2. Dimulai dari Tiwi. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, kelompok 1 di sebelah kanan Ibu dan kelompok 2 di sebelah kiri Ibu. Ayo dipindah tempat duduknya. Mejanya disatukan ya. Nah, Ibu sudah memiliki KKS dalam minggu kalian. Jadi, Ibu minta kalian untuk memahami isi dari materi ini. Kemudian kalian menyelesaikan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan.
Ya, itulah. Ibu mau kalian mengerjakannya secara berkelompok ya. Jangan ada yang tidak berpartisipasi. Ya, Bu. Misalnya. Sisa waktu 3 menit lagi. Nomor 5 ada, Be. Yang membenarkan
Dari tersebut. Ya, waktu sudah habis. Terserah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk membacakan jawabannya ke depan. Ya, siapa perwakilannya? Kisah tersebut menceritakan tentang Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Al-Quran. B. Saat beliau berkholawat di Gua Hira. C. Maka umat Islam akan kehilangan arah dan tidak memiliki pedoman hidup. E. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah menjadikan umat saja, tetapi Allah ingin menguji umatnya, maka berlombalah dalam kebaikan. Maka seluruh manusia akan kehilangan arah. Mengetahui isi kandungan dari dalil tersebut. G. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus sekali. Sini dulu. Dari kelompok 2, apakah ada ingin ditambahkan atau ingin disanggah? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, ya silakan duduk. Nah, dari kelompok 2, bacakan untuk hasil jawaban. A. Kisah yang menceritakan saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama berupa Al-Quran. B. Saat Nabi Muhammad berdiam diri di gua. Jangan ketawa ya. Ya, Bacakan. Bu. Soalnya kawan-kawan lucu, Bu. Yang lain jangan ketawa. Selanjutnya yang C. Maka umat tidak akan memiliki petunjuk atau pedoman hidup. Yang E. Kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jika Allah mau, Allah hanya akan menjadikan umat saja. Tetapi Allah menguji kita dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya yang F. Yang pastinya seluruh manusia akan tersesat tanpa petunjuk. Yang G. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, Nah, Bu. bagus. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditambah atau disanggah? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, silakan dulu. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 dan 2 tadi sudah benar. Jadi sekarang Ibu mau kita bahas bersama-sama. Coba untuk yang nomor 1 dari kelompok 1 bacakan soalnya dengan jawabannya. Apa yang saudara temukan dalam kisah tersebut? Jawabannya, kisah tersebut menceritakan tentang Nabi Muhammad menerima wahyu berupa Al-Quran. Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah benar seperti itu ya. Kelompok 1, kelompok 2 apa tadi
jawabannya juga seperti itu? Sama Bu. Ya. Terus untuk jawaban nomor 2, coba dibacakan dari kelompok nomor 2. Pertanyaan dan jawabannya. Bagaimana cara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau kitab Al-Quran? Saat Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hiro. Ya, bagus. Ibu tambahkan bahwa waktu itu umur Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, menjelang 40 tahun. Nah, dia itu berkhalwat, berdiam diri di Gua Hiro. Dan kemudian turunlah wahyu Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, yaitu dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu. Jadi boleh kalian tambahkan jawabannya di kertas yang sudah kalian isi tadi. Terus nomor 3, coba bacakan dan jawab pertanyaannya dari kelompok 1. Nomor 3, apa yang akan terjadi jika umat Islam tidak mengenal kitab-kitab Allah? Maka umat Islam akan kehilangan arah dan tidak memiliki pedoman hidup. Ya, bagus sekali. Memang seperti itu, karena kitab itu kan pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi kalau tidak ada, yang pastinya kita akan kehilangan arah. Soal selanjutnya, coba dari kelompok 2. Apa makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48? Jawabannya, kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang membenarkan kitab-kitab terdahulu. Jika Allah mau, Allah hanya akan menjadikan satu umat saja. Tetapi Allah menguji kita dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bagus sekali jawabannya. Memang benar, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 itu, Al-Quran adalah kitab yang membenarkan dari semua kitab, yaitu membenarkan dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan juga kalau Allah berkehendak, Allah hanya akan menjadikan kita satu umat saja. Hanya saja Allah ingin menguji kita semua. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, coba kelompok 1. Apa yang terjadi terhadap manusia jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil tentang adanya kitab Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, maka seluruh manusia akan kehilangan arah tanpa mengetahui isi kandungan dari dalil tersebut. Ya, tadi itu kasih. Nah, coba yang terakhir, bacakan kelompok 2. Apakah perbedaan dari kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran? Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Jadi Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Nah, yang kedua itu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk umatnya. Yang ketiga yaitu Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang sampai sekarang itu ada umat Kristiani. Tetapi kitab Injil sekarang itu tidak lagi murni, karena sudah banyak campur tangan manusia. Nah, yang keempat ini Al-Quran, yaitu kitab dan pedoman kita semua, yaitu penyempurna dari semua kitab yang sudah Allah turunkan terdahulu. Nah, jadi untuk jawaban kalian semuanya sudah benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang coba kembali ke tempatnya seperti tadi, disusun gambar. Sekarang Ibu ingin menanyakan makna dari kitab Allah menurut bahasa kalian sendiri. Coba Nurhafizah, apa itu kitab Allah? Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nurhafizah. Jadi kesimpulannya untuk hari ini,
Yaitu kitab adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup. Nah, jadi kitab yang tadi sudah kita pelajari itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang membenarkan semua kitabnya. Nah, sampai di sini sudah paham semua penjelasan dari Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan mengadakan tes seperti yang sudah Ibu bilang di awal tadi. Di akhir pembelajaran kita akan adakan tes. Nah, untuk tes yang pertama, coba Mila Nur, bagaimana cara Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau kitab Al-Quran? Ketika beliau berdiam diri atau berkhalwat di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mila Nur. Pertanyaan yang kedua, coba dari Patriawan. Apa makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48? Jadi makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Ibu. Kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang membenarkan dari semua kitab terdahulu. Selanjutnya, jika Allah mau, katanya Allah hanya akan menjadikan umat saja, satu umat saja, tetapi Allah menguji kita dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk dari. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Jadi Ibu akan memberi tugas kalian untuk pekerjaan rumah kalian. Kalian membuat tulisan yang berisi tentang apa itu kitab Allah. Dan minggu depan Ibu minta kalian untuk mengumpulkannya ke Ibu. Kalian boleh mencarinya dari berbagai sumber, misalnya jurnal, makalah, ataupun internet, terserah kalian. Minggu depan juga kita akan belajar tentang berani bersikap jujur. Nah, jadi jangan lupa juga baca-baca buku ataupun materi yang berkaitan dengan jujur. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam